Oke guys, memperkenalkan saya, nama saya Ladia Winurangga dari NIM 28083000126. Mari kita membahas tentang revamp aplikasi Lazada. Ini Lazada. Yang pertama adalah inisiatif si desain UI, UX atau UX. UI. Meningkatkan pengalaman belanja digital dengan pendekatan model corporate yang user centric dan data driven. Hasil LKPM 1, identifikasi masalah utama. Akurasi lokasi. Pinpoint alamat pada peta seringkali tidak akurat, menyebabkan kegagalan pengiriman dan ketidakefisienan. Kurir di lapangan. Kompleksitas checkout. Alur pembayaran yang melibatkan terlalu banyak langkah teknis yang membingungkan bagi pengguna baru. Meningkatkan rate keranjang terbengkalai. Sistem pelacakan kaku. Tracking pesanan kurang real time dan tidak memberikan estimasi waktu yang dinamis. Memicu kecemasan pengguna selama masa tunggu. Ini ada beberapa keluhan pengguna pain points. Akurasi mapping points, alur checkout UX, dan real-time transaction. Ini yang berikutnya analisis kebutuhan user. Akurasi lokasi peta. Integrasi dalam pemetaan dengan akurasi tinggi untuk memastikan alamat pengiriman dan titik penjemputan deteksi secara presisi, mengurangi kegagalan logistik. Variasi pembayaran. Penyediaan beragam metode pembayaran mulai dari dompet digital, transfer bank otomatis, hingga skema cicilan yang fleksibel untuk meningkatkan konversi transaksi. Yang terakhir adalah transparansi logistik. Pelacakan status pengiriman secara real time dengan notifikasi proaktif, memberikan ketenangan pikiran kepada pengguna terkait posisi paket mereka. Ayo, Octavianus Jensen Brusen, slide keempat. Oke, muka saya udah tim ditunjukkan gak, Mas? Ini, slide 4. Oh iya. Oke, Yang teman-teman. yang yang dari bawah ini gak ada tulisannya. Jadi kamu baca yang mengapa sampai kepercayaan transparansi. Ya. Udah tunjukkan muka saya, Mas. Wes, udah jelas, mukamu jelas. Oh iya, iya. Oke, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS dari mata kuliah perancangan UI UX. Oke, teman-teman. Sebelum saya mempresentasikannya, saya akan memperkenalkan nama saya Octavianus Jensen Brusen, NIM dengan NIM 23083 Oke, teman-teman, untuk yang pertama saya akan membaca tentang mengapa melakukan revamp sekarang. Efisiensi checkout, mengurangi drop off rate secara signifikan melalui penyederhanaan langkah pembayaran dan optimis navigasi keranjang belanja. Oke, teman-teman, untuk kedua, kepercayaan dan transparansi. Membangun kepercayaan pengguna melalui pelacakan logistik real time yang lebih akurat dan standar transparansinya biaya pengiriman. Oke, teman-teman, untuk slide bagian limanya. Yang kelimanya, solusi strategis UI UX Revamp. Google Maps API. Integrasi pemetaan presisi tinggi untuk akurasi alamat pengiriman dan titik penjemputan yang sempurna. Untuk yang kedua, teman-teman, Open Payment. Fleksibilitas transaksi dengan dukungan berbagai metode pembayaran digital dalam satu alur yang seamless. Untuk living tracking yang ketiganya, pantauan kurir real time dengan notifikasi berbasis lokasi untuk transferasi pengiriman maksimal. Oke, teman-teman, untuk slide 6-nya, kesimpulan dan harapan. Ekosistem user
sentrik, membangun pengalaman belanja yang intuitif dan personal untuk setiap pengguna. Yang keduanya teman-teman, retensi dan kepuasan. Meningkatkan loyalitas pelanggan melalui alur transaksi yang mulus dan transparan. Oke teman-teman, yang ketiganya, platform efisien. Langkah strategis menuju platform yang lebih responsif dan hemat sumber daya. Oke teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Selebihnya, jika ada salah, kami mohon maaf. Kami mengucapkan sekian dan terima kasih. Ini yang berikutnya, laporan agentic proses rancangan UI UX. Mau baca bagian mana? Mau berapa slide? Sama-sama aja Mas. Sama aja, oke. Ini ada 13 slide sih. 13 slide. Berarti Ya, saya 6, Masnya 5. Masnya 11, Masnya 6, sayanya 7 ya. oke. Aku 1 sampai 6 ya. Oke. Oke, kita memasuki tentang laporan agentic proses rancangan UI atau UX. Yang pertama ada fase praktikum. Ini ada alur kerja praktikum. Dari input, ada input, plan, act, reflect, dan deliver. Pendekatan agentik memberikan pengalaman penyelesaian masalah yang adaptif dan mandiri. Prioritas, prioritas yang pertama, antamuka berantakan. Penyederhanaan halaman utama untuk mengurangi beban kognitif pengguna. Navigasi membingungkan. Penataan tombol kategori agar akses fitur lebih intuitif dan cepat. Prioritas yang kedua, penemuan produk, kejelasan informasi ongkir, dan transparansi data produk saat pencarian. Strategi prompting AI, instruksi desain sistem, fondasi visual, warna 6633FF utama. Yang kedua adalah A298FE Action. Yang terakhir adalah FFS. Pokoknya nggak tahu sih sebenarnya warna hitam apa bukan. Ini adalah surface. Tipografi. Roboto atau Intel, ukuran sedang mobile first. Target mobile e-commerce apps, Lazada style. Fondasi visual design. Tipografi sistem, hierarki heading 1 body text berbasis Roboto. Color palette, dominasi ungu sebagai identitas brand yang modern. Ikonografi, set icon linear untuk navigasi yang bersih. Ayo, slide 7. Octavianus. Oke teman-teman, sorry, nggak nyalain mic tadi. Desain text list, text desain. Yang pertama, optimasi judul produk CEO. Yang kedua, hook kalimat pembuka. Yang ketiga, spesifikasi teknis, bullet points. Yang keempat, keunggulan produk, uniku, selling point. Yang kedua, kompleks. Yang pertama, medium. Yang kedua, low. Yang ketiga, high. Yang keempat, medium. Yang ketiga, sumber. Yang pertama, AI, manual. Yang kedua, manual. Yang ketiga, AI manual. Yang keempat, AI. Terus yang keempat, prioritas. Prioritas pertama, 1 tinggi, 2 medium, 3 tinggi, 4 medium. Evaluasi mockup. Transformasi halaman produk. Yang pertama, akurasi spesifikasi. Informasi teknis diletakkan di bagian atas agar mudah dibaca. Yang kedua, optimasi tombol, CTA,
beli sekarang dibuat lebih kontras dengan warna brand. Yang tiga, struktur informasi pengguna bullet points untuk keunggulan produk. Agen log dan dokumentasi. Yang pertama, komponen UI AI. Generate search bar, produk card, dan navigasi bar otomatis berdasarkan prompt design system. Dua, modifikasi manual, penyesuaian speaking pada elemen voucher dan pengiriman untuk meningkatkan keterbacaan UX reasoning. Yang ketiga, kesesuaian pain point, berhasil menyederhanakan antara muka yang sebelumnya berantakan menjadi lebih berfokus pada konten. Refleksi output AI. AI mampu menghasilkan variasi layout dalam hitungan menit, namun minim empati dan konteks emosional dan memahami perilaku pengguna yang mendalam. Human in the loop. Yang pertama, keputusan etis. Keputusan moral, nilai kehidupan, dan dampak sosial sepenuhnya dipegang manusia. AI tidak memiliki hati nurani untuk menangani dilema desain. Proses agentik. Dibandingkan cara konversasional, pendekatan, input plan edge, refleks, jauh jauh lebih adaptif dan mandiri dalam eksekusi desain. Terima kasih. Itu saja dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, selebih. Udah ya, Mas? Udah, ini yang terakhir itu gambar sumbernya, tak usah dibaca. Kita skip aja. Ini yang terakhir. Ya. Baca ya, Mas? Ya, saya. Nah, oke, ini ada 1 sampai 10 slide. Maksudnya baca yang... Ini yang terakhir. Oh, ya Ini, 55 aja deh, Mas. oke, kita lanjutin. Kita move on ke project UTS Design UI atau UX. Ada 7. Yang pertama ada research brief dan research method. Yang kedua, sitemap dan informasi arsitektur. Yang ketiga, user flow atau disebut existing dan propose. Yang keempat, wireframes, low fidelity design, design system dan component library, high fidelity screen dan prototyping. Yang terakhir, yang terakhir agent log dan literation history. Oke, yang pertama adalah research brief, analisis pengguna. The efficient software profit membeli aktif yang mengutamakan kecepatan dan kemudahan navigasi dalam proses transaksi e-commerce. Ya, ini ada pain points. Yang pertama pain points kendala navigasi dan lokasi. Kebingungan pengguna saat mengatur titik peta lokasi pengiriman. Interface yang terlalu padat menyebabkan distraksi saat pemilihan alamat. Kurangnya kejelasan feedback visual saat terjadi kesalahan input. Ke insight strategi solusi. Berdasarkan riset, fokus utama pengembangan harus diarahkan pada penyer- penyederhanaan, mengurangi langkah pada halaman checkout. Akurasi, optimasi API beta untuk penentuan lokasi yang lebih presisi. Yang kedua, setup, sitemap dan information arsitektur. Arsitektur informasi baru. Pemetaan hierarki lokasi.
penyederhanaan akses pengaturan biaya dalam satu langkah logis, struktur pembayaran, alur transaksi yang lebih intuitif dengan pengelompokan metode pembayaran, navigasi utama, reorganisasi menu untuk mengurangi beban kognitif pengguna saat berpindah fitur. Ada di sebelah ada Lazada Apps Ecosystem. Yang pertama, Location Service, Auto Detection, Address Management, dan Pickup Point Map. Yang kedua, Payment Hub, Lazada Wallet, Linked Bank Cards, dan terakhir ada Installment Option. Yang terakhir, Main Navigation, Personalized Home, Message Center, User Account atau Setting. Yang ketiga, perjalanan pengguna, User Flow dan optimasi transaksi. Pemilihan alamat dan pinpoint. Pencarian lokasi berbasis geocoding yang memudahkan pengguna menentukan titik pengiriman secara presisi. Auto detect lokasi dan akurasi koordinator GPS yang ditingkatkan. Dua, keranjang dan checkout. Transisi mulus dari pemeliharaan barang hingga ringkasan biaya tanpa berpindah banyak halaman. Single page checkout untuk mengurangi bounce rates. Yang ketiga, verifikasi dan pembayaran. Integrasi sistem pembayaran yang aman dengan konfirmasi instan dan pelacakan pesanan. Autentikasi biometrik sekali klik untuk keamanan ekstra. Oke, untuk slide 6-nya, wireframes. Slide 6 ya, Mas. Oke. Ini kok ada. Oke. Untuk slide 6-nya, wireframes, low, FI, arsitektur informasi. Manajemen lokasi. Layout dasar halaman manajemen lokasi mengutamakan kejelasan hierarki. Penempatan input form yang arsitektur mudahkan pengguna dalam mengatur alamat pengiriman dengan presisi tinggi. Metode pembayaran, kerangka visual komponen memilih metode pembayaran, fokus pada stabilitas pilihan dan kemudahan akses untuk mempercepat proses check out tanpa gangguan visual yang tidak perlu. Oke, untuk slide 7 yang kelima, desain sistem. Plan warna. Di sini ada warna merah, EE1255F. Yang kedua warna biru, 0055FF. Yang ketiga warna kuning, FF B800. Pas tuh, Mas. Tipografi Monster Bold. Tipografi Monster Bold. Tipografi yang ketujuh, Mas. Tipografi Monster Bold. Open Sans reguler memberikan keterbacaan tinggi pada antara muka mobile. Komponen dan UI kit tanpa ketroli. Prinsip desain konsisten pengguna radius 12px pada kartu dan 25px dan pada elemen interaktif untuk menciptakan kesan modern dan bersahabat. Yang ke-8. Di sini ada gambar logo Shopee Pay 06 HFI wireframe screens. Transformasi antara muka pengguna dengan fokus pada kemudahan navigasi dan transaksi. Oke, kita lihat di sini ada gambar Shopee Pay, logo Shopee Pay. Lokasi interaktif, visualis peta real time yang memudahkan pengguna menentukan titik pengiriman secara persis dengan UI yang bersih. Oke, untuk slide 9-nya, agen log.
Kendala dan solusi. Kesulitan menyeimbangkan elemen visual yang pada home homepage Lazada. Solusi menerapkan sistem white space yang lebih luas dan pengelompokan ikon fitur utama menggunakan grid 4 kolom yang lebih bersih. Rangkuman rangkuman iterasi. Iterasi difokuskan pada penyederhanaan alur checkout dan penyusulan kontrak warna pada tombol CTA Call to Action untuk memenuhi standar aksesibilitas WCAG-AA, meningkatkan keterbacaan teks di atas latar belakang grand. Oke, tanggal 12 Oktober 2003 riset untuk tanggalnya tanggal 12 Oktober 2003, yang kedua 15 Oktober 2023, yang ketiga 18 Oktober 2023, yang keempat 22 Oktober 2003. Aktivitas atau tahapan riset yang pertama riset kompetitor dan audit UI. Yang kedua pembuatan Witterlem low fee. Yang ketiga visual design HI min FI. Oke, yang ketiga kendala utama. Yang pertama, navigasi Lazada yang terlalu kompleks untuk dianalisis cepat. Yang kedua, penempatan banner promosi yang sering menutupi kategori. Yang ketiga, gradient branding terlalu dominan dan melelahkan mata. Yang keempat, transisi antar halaman. Oke, solusi atau hasil. Member user flow terpisah untuk tiap fitur utama. Itu yang pertama. Yang keduanya, menggunakan sistem sticky chat bar di bawah header. Yang ketiga, membatasi gradient hanya pada header dan elemen interaktif utama. Rangkuman iterasi. Literasi difokuskan pada penyederhanaan alur checkout dan penyelesaian kontras warna pada tombol CTA Call to Action untuk memenuhi standar aksesibilitas WCA-AA, meningkatkan keterbacaan teks di atas latar belakang gradient. Oke, slide 10. Udah ya, Mas? Udah, udah. Oke, Oke. Oke, teman-teman. Terima kasih. Itu dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, teman-teman. saya Ledya Winurangga. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah ya. Salam. Ya, oke deh, Mas. Oke.